Siapa yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang sahabat, kita masing-masing barangkali punya pengalaman, entah pada masa-masa sekolah ataupun pada masa-masa ini. Kemarin bersama dengan Romo Pastor Paroki, Romo Deni, Frater, dan beberapa dari anggota umat, kami berkunjung ke pesantren, dua pesantren di daerah Selo ya. Di sana kami berjumpa dengan pertama Kiai Khodri dan yang kedua Kiai Mukin. Kesan awal yang saya tangkap dari perjumpaan itu ialah mereka ini dapat menjadi sahabat yang baik bagi kita. Mengapa? Karena akhir-akhir ini negeri kita semakin banyak muncul orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menebarkan kebencian atas nama agama. Dan tentu saja kita-kita ini dibenci oleh orang-orang tadi. Namun dalam diri Kiai Khodri dan Kiai Mukin ini, saya melihat sahabat-sahabat yang mau menerima kita, mendengarkan kita, dan juga berbuat apa yang kita butuhkan. Kurang lebih demikianlah makna sahabat.
kalau dipikir-pikir secara sederhana. Menarik, dalam bahasa Latin, kata sahabat diterjemahkan dari kata amicus amici. Kata amicus amici, atau sahabat tadi, itu erat kaitannya dengan kata amare, yang artinya mengasihi, mencintai, dan amor, amoris, cinta itu sendiri atau kasih. Maka hemat saya dari hubungan antara kata-kata tadi, menjadi sahabat bagi orang lain berarti mengasihi, mencintai mereka. Segala kelemahan, kelebihan yang mereka punya, kita terima. Kita mau mengasihi, mencintai mereka apa adanya. Demikianlah arti sahabat. Hari ini, bacaan-bacaan suci mengarahkan kita untuk melihat kasih sebagai hukum yang utama. Kita memiliki Yesus. Dialah sahabat sejati yang pertama-tama mengajarkan tentang hukum kasih ini. Ia katakan sendiri dalam Injil tadi yang kita dengarkan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kata-kata ini tidak sekedar kata-kata kosong belaka, namun penuh dengan daya. Bahkan ketika saya mengucapkan kata-kata ini sebagai seorang imam, saya pun tersentak. Yesus memberikan dirinya, nyawanya untuk kita sahabat-sahabat. Apalah gunanya kita menyebut diri Kristen kalau kita sendiri tidak sanggup melakukan yang demikian. Untuk sekedar berbagi, menerima, kita sulit. Apalagi mau menyerahkan nyawa. Pesan bagi kita hari ini ada dua hal. Pertama, jelas bahwa menjadi sahabat berarti siap untuk mengasihi, mencintai orang lain. Maka seperti Yesus yang telah menjadi sahabat sejati untuk kita masing-masing, tiap-tiap kita pun perlu menjadi sahabat bagi yang lain. Dalam usaha untuk menjadi sahabat itu, tentu kita akan melewati berbagai proses, berbagai perjuangan, jatuh dan bangun. Kita tidak sekedar datang untuk menikmati persahabatan itu. Karena kalau hanya untuk menikmati sebuah persahabatan, persahabatan itu tidak akan bertahan lama. Karena tidak ada usaha dari pihak-pihak yang membentuknya. Kedua, persahabatan mengandaikan relasi yang akrab, setara, seimbang, sepadan. Dalam hidup kita tiap hari, suami dan istri perlu memperlakukan satu sama lain sebagai sahabat, tidak sebagai tuan dan hamba. Kalau yang terjadi adalah relasi tuan dan hamba, maka rumah tangga ini tidak bertahan lama. Tetapi apabila janji perkawinan itu sungguh-sungguh dilaksanakan satu dengan yang lain sebagai sahabat yang saling mendukung, saling meneguhkan dalam kesetaraan, keseimbangan, dan kesepadanan, maka rumah tangga yang dibangun itu akan bertahan lama, lestari, sampai maut memisahkan. Dalam relasi antara orang tua dan anak-anak pun demikian. Meskipun secara kultur orang tua perlu dihormati oleh anak-anak. Anak-anak punya kewajiban moral menghargai, mematuhi orang tua. Namun ketika orang tua lalai untuk sejenak tunduk ke bawah, melihat kesulitan-kesulitan anak dan menemukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh anak, maka orang tua gagal menjadi orang tua yang baik. Tetapi apabila orang tua berlaku sebagai sahabat yang selalu ada bersama ketika anak membutuhkan,
siap mendengarkan segala jerih tangis mereka, anak-anak akan mengalami orang tua yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Demikian pun dalam relasi antara para pemimpin dan anggota-anggotanya. Apabila para pemimpin hanya mengutamakan aturan, tanpa sejenak melihat kesulitan-kesulitan anggota, kebutuhan mereka, tentu tuan dan hamba tetap berlaku. Tetapi ketika para pemimpin sanggup tunduk ke bawah, sejenak melihat apa yang dibutuhkan oleh anggota-anggotanya, dan mau berbicara dengan bahasa yang dipahami serta dibutuhkan oleh setiap anggotanya, maka apa yang diusahakan bersama pasti akan terwujud. Apabila semua ini kita wujudkan dalam hidup kita, Yesus sendiri menjaminnya bahwa apapun yang kita kerjakan akan menghasilkan buah berlimpah, dan apapun yang kita minta di dalam namanya kepada Tuhan Allah Bapanya akan dianugerahkan kepada kita. Semoga kita sekalian dapat saling menjadi sahabat bagi satu sama lain, seperti Yesus telah menjadi sahabat sejati untuk kita. Tuhan memberkati.